Perbaikan jembatan yang ada di Desa Salo Tengah sudah mulai dikerjakan. Ada 3 buah jembatan yang mengalami kerusakan dan semuanya terletak di Desa Salo Tengah, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Dan kini ketiga jembatan tersebut akan dirampungkan pekerjaannya di tahun ini. Warga Desa Salo Tengah mengatakan, alhamdulillah dengan adanya perbaikan pembangunan ketiga jembatan tersebut, nantinya kita dengan mudah melalui jalan ini ke Kota Sengkang, serta dengan melalui jalan ini kita bisa ke Kota Sopeng dengan cepat. Pembangunan di jalan ini programnya ada 3, jadi jembatan 1 ini sudah selesai, sementara yang kedua belum selesai. Ya. Mungkin nanti selesai habis ini baru dikerjakan lagi di sebelah sana yang 2. Nanya nih. Iya, tentu kita sebagai masyarakat pengguna jalan ini mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan secepatnya supaya bisa kita lalu lintas di sini jalan lancar sehingga tidak ada lagi kemacetan jalan ini. Iya. Iya, mungkin begitu. Ya. Terus ini kan kondisi air lagi ini pada naik atau sudah turun? Mungkin pada saat banjir bagaimana? Alhamdulillah banjir ini sudah turun selama 3 hari ini, naik turun. Mungkin hari ini terus turun karena ini merupakan banjir kiriman dari atas dan ini mungkin banjir tahunan. Ya. Karena setiap tahun pasti banjir begini. Nah ini tidak kecil, besar, dan lewat jalan kalau sudah banjir besar. Jadi meskipun banjir dengan adanya jembatan ini yang sudah bisa jadi, mungkin bagaimana tanggapan tak? Alhamdulillah karena jembatan ini sudah jadi, biar hanya dilewati dengan roda 2, ya mungkin sudah lancar. Kita harap supaya cepat dilewati ini, terutama 4 roda atau mobil, karena seandainya sudah banjir di genangan itu jalan Pamusurang, kita tidak lewat di mana. Tentu satu-satunya jalan akses ke sini adalah ini. Jadi kita mengharap pemerintah supaya cepat dilaksanakan, diselesaikan ketiga jembatan ini. Pemerintah Kecamatan Sabamparu mengatakan alhamdulillah dengan adanya perbaikan pembangunan ketiga jembatan khususnya di Desa Salo Tengah, maka mempermudah masyarakat mengangkut hasil pertanian mereka untuk dijual ke pasar. Olehnya itu bagi para pengguna jalan untuk sementara diharap berhati-hati melewati jalan tersebut karena masih dalam perbaikan pembangunan jembatan. Kami sangat bersyukur atas nama masyarakat Sabamparu, khususnya Desa Salo Tengah, sangat bersyukur karena jembatan itu sudah mulai diperbaiki. Dan tentu kita tahu semua bahwa sebenarnya jembatan itu sudah lama seharusnya diperbaiki karena berlubang. Dan itu tentu sangat mengganggu perjalanan kita semua, apalagi jalanan itu menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan arus yang begitu banyak, sehingga tentu perlu memang jembatan itu segera dibenahi. Apalagi terkait juga dengan jalanan antara Ulu Galung dengan Cabenge sekarang yang rusak parah, rusak berat. Itu menjadi alternatif kita untuk pulang pergi ke Makassar. Itu juga yang menjadi pertimbangan sehingga kita bergembira karena jembatan itu sudah kita sekarang dalam proses perbaikan.
Yang kedua, kita juga berharap tentu bukan hanya jembatan itu yang kita perbaiki, tetapi termasuk jalannya, terutama bahunya. Karena bahu jalan dari jembatan itu sampai perbatasan dengan Desa Lu itu memang rusak semua gara-gara banjir. Jadi kita berharap bahwa termasuk bahu jalan juga kita perbaiki, dan ada lagi satu deker di sana, di sebelah sana, karena ada 3 jembatan di situ bermasalah, tapi ini tidak terlalu parah, yang parah itu cuma 2. Kita berharap dalam waktu singkat ini itu semua sudah bisa dibenahi, dan tentu nanti kita akan menggunakan jalan itu dengan nyaman. Tentu kita berharap kepada pengguna jalan bahwa untuk sementara dalam proses perbaikan supaya kalau bisa hati-hati saja, karena namanya ada perbaikan jalan apalagi jembatan. Jadi hati-hati kalau lewat di situ, pelan-pelan demi keselamatan kita semua. Dan tentu harapan kita juga kepada para pengguna jalan supaya tetap memperhatikan keselamatan, baik keselamatan pribadi maupun keselamatan kendaraan kita, termasuk orang lain. Untuk sementara ini hanya informasi, kita belum tahu secara tertulis, tapi informasi yang kita dengar bahwa insya Allah tahun ini pemerintah provinsi sudah akan memperbaiki jalan poros antara Ulu Galung dan Cabeng. Karena sebenarnya sesuai rencana kemarin bahwa tahun 2021 sudah mau diperbaiki, tapi karena ada sedikit masalah, ada kendala, sehingga informasinya nanti kita kerjakan di tahun 2022 atau tahun ini. Tentu kita berharap kalau bisa secepatnya lah, karena memang ini jalanan sudah memang agak lama rusak, dan baru-baru ini hanya ada kelompok masyarakat yang berpartisipasi memberikan timbunan, sehingga ya sedikit ada perbaikan dan membuat kita tidak terlalu parah lewat di situ. Dan tentu kita tidak tahu bahwa waktu kemarin-kemarin itu ada kendaraan yang terbalik, ada kendaraan yang rusak, ada orang yang jatuh. Nah, ya itu adalah bagian dari resiko kalau kita melewati jalan yang rusak. Makanya kalau kita lewat, terutama kalau hujan, ya tentu kita berharap harus hati-hati, pelan-pelan, dan bersabar menunggu, karena insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah bisa diperbaiki oleh pemerintah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo Andi Pameneri mengatakan perbaikan pembangunan jembatan dan bahu jalan yang terletak di Desa Salok Tengah, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo sudah dimulai pembangunannya. Ada 3 buah jembatan akan diperbaiki dengan menggunakan pembangunan swakalola. Kita ketahui bersama bahwa di situ ada 3 jembatan yang kondisi lantainya cukup parah, dan kita sudah mulai kerjakan dengan menggunakan dana swakalola. Satu jembatan pertama kalau kita dari Sabamparu dalam tahap finalisasi, insya Allah yang 2 tetap kita akan laksanakan, sambil juga kita benahi, karena di situ talut di sebelah kanan ada beberapa titik juga yang parah. Tahun lalu kita sudah alokasikan juga untuk swakalola karena keterbatasan anggaran, tapi insya Allah tahun ini juga tetap kita anggarkan, karena kemarin tak sampai di depan masjid. Kita akan tetap benahi untuk pemeliharaan jalan yang ada, khususnya di Kecamatan Sabamparu. Iya, hampir semua kecamatan, ruas-ruas utama
yang tidak tersentuh dengan kegiatan permanen, kita upayakan adakan pemeliharaan secara swakelola supaya akses masyarakat untuk melaksanakan aktivitas bisa memperlancar, sehingga termasuk khususnya untuk ruas-ruas utama yang tidak kita karena keterbatasan anggaran, kita upayakan untuk kita tangani secara swakelola. Saya rasa kita mengharapkan supaya masyarakat tetap bersabar, karena Bapak Bupati serta khususnya kami yang bertanggung jawab untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, kita tetap berupaya untuk mencari anggaran, apakah itu melalui kegiatan DAK. Tahun ini alhamdulillah kita dapat DAK untuk 2 ruas yang memang sangat parah juga kemarin di Buloy Macanang. Akses anak-anak kita masuk ke pesantren, alhamdulillah tahun depan, mudah-mudahan di awal tahun ini bisa kita sudah ikat kontrak. Dan untuk kegiatan di tahun depan kita upayakan, kita maksimalkan, mudah-mudahan anggaran-anggaran dari pusat tetap bisa lebih besar dari tahun ini. Begitupun dari provinsi tetap kita upayakan bantuan keuangan dari provinsi. Kalau tahun lalu itu kita dibantu provinsi sekitar 14 miliar jembatan Lanrange, dan tahun ini kita sudah masukkan proposal, ada beberapa ruas termasuk di Sabang Paru yang menghubungkan antara Benteng Lompo ke Tempe. Kita masukkan untuk bantuan provinsi, dan berbagai ada ruas-ruas utama termasuk juga di Sabang Paru. Sebetulnya kita usulkan itu yang di Desa Liu yang ada jembatan di situ yang tidak simetris untuk akses masyarakat di sana. Kita masukkan juga di transfer provinsi, mudah-mudahan bisa direspon baik Bapak Gubernur, sehingga bisa membantu APBD kita yang tidak bisa kita kita laksanakan di APBD 2, bisa terbantu dengan adanya bantuan provinsi ini. Mudah-mudahan, karena kita sambil menunggu ini, kita sudah masukkan proposal di provinsi, kita sambil menunggu berapa besaran untuk tahun ini. Ya, kita mengharapkan masyarakat, kita doakan bersama mudah-mudahan bisa lebih banyak dibanding tahun lalu, sehingga untuk pembenahan jalan jembatan pada khususnya bisa kita maksimalkan. Iya, betul, masuk ke Lanai. Ya. Sangat membutuhkan juga. Iya. Kami sudah tahun lalu kita sudah buatkan perencanaan, kita sudah buat perencanaannya, DED-nya sudah siap, sehingga kita usulkan ke provinsi. Ya biasanya sih kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan mendesak yang maksudnya tidak mendapat alokasi di provinsi, kita upayakan di tahun depan kita masukkan di APBD. Dari Desa Salok Tengah, Ting Wartawajo melaporkan.